Bagaimana jika seorang istri merasa tidak lagi mampu menjalani rumah tangga dengan baik, sementara suaminya tidak berbuat zalim? Apakah Islam memberi jalan keluar yang adil untuknya? Jawabannya ada pada konsep khulu, sebuah solusi syar'i yang menjaga hak istri untuk melepaskan diri dengan cara yang baik dan terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lum. Pasal khulu itu boleh dengan imbalan atau tebusan jelas. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha. Dan dengan khulu itu seorang wanita memiliki kekuasaan atas dirinya, yaitu terlepas dari ikatan suami. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin. Suami tidak boleh merujukinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidhi. Khulu boleh dilakukan ketika istri dalam keadaan suci maupun haid. Wala yalhaqul mukhtali'atut talaqu. Dan talak tidak berlaku atas wanita yang dikhulu. Penjelasan rinci tentang khulu. Yang pertama, definisi khulu. Khulu adalah pelepasan ikatan pernikahan dengan tebusan dari pihak istri kepada suami. Disebut khulu karena bermakna melepaskan pakaian, sebagaimana suami istri diibaratkan pakaian satu sama lain. Hukumnya boleh ketika pernikahan sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Wa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bihi. Jika kamu khawatir keduanya, yaitu suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua, imbalan yang jelas. Khulu sah dilakukan bila ada imbalan atau tebusan yang jelas. Misalnya sejumlah uang, barang, atau sesuatu yang halal dimiliki. Imbalan ini biasanya diberikan istri kepada suami sebagai syarat pelepasan. Yang ketiga, dampak khulu. Setelah khulu, wanita sepenuhnya bebas dari ikatan pernikahan, sehingga ia tidak lagi menjadi istri suami tersebut. Suami tidak boleh rujuk atau merujukinya seperti pada talak raj'i. Bila ingin kembali bersama, harus melalui akad nikah baru dengan syarat dan rukun nikah yang lengkap. Waktu khulu boleh dilakukan saat istri haid maupun suci. Berbeda dengan talak yang disunnahkan ketika istri dalam keadaan suci bukan haid. Hal ini karena khulu bukan multi talak, tapi perjanjian pelepasan dengan imbalan. Yang kelima, khulu adalah talak. Khulu bukan talak, sehingga tidak dihitung dari jumlah talak, yaitu 3 kali talak. Talak terjadi atas kehendak suami, sedangkan khulu biasanya atas permintaan istri dengan tebusan. Wanita yang sudah dikhulu tidak disebut mutalaqah, yaitu yang ditalak, tapi disebut mukhtali'ah, yaitu yang melakukan khulu. Hikmah khulu memberikan jalan keluar bagi istri yang sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga, menjaga agar tidak terjadi kezaliman dan keterpaksaan dalam pernikahan, menjadi bukti bahwa Islam menempatkan keadilan baik untuk suami maupun istri. Contoh kasus khulu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, istri tidak lagi suka suami. Seorang istri menikah dengan seorang laki-laki soleh. Namun setelah beberapa tahun, ia merasa tidak lagi bisa mencintai suaminya dan takut tidak mampu taat serta menjaga hak-hak suami. Ia berkata kepada suaminya, "Aku tidak lagi sanggup hidup bersamamu. Aku akan mengembalikan mahar yang engkau dulu berikan kepadaku jika engkau mau menceraikanku." Suaminya setuju menerima tebusan tersebut, lalu mereka berpisah dengan cara khulu. Contoh yang kedua, istri sulit menjalani rumah tangga. Seorang istri hidup dengan suaminya yang tidak melakukan kekerasan, tetapi karakternya sangat keras dan kaku. Istri merasa tertekan, sementara suami tidak mau menjatuhkan talak karena merasa tidak salah. Istri kemudian menawarkan sejumlah uang atau mengembalikan mahar agar suaminya melepaskannya. Suami menerima, maka terjadilah khulu. Contoh yang ketiga, menebus kebebasan. Seorang wanita merasa jika terus hidup bersama suaminya, ia khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Maka ia memilih khulu, melepas dirinya dengan harta agar bisa beribadah lebih tenang. Dari contoh-contoh tersebut terlihat bahwa khulu bukan semata karena kebencian, tapi sebagai solusi Islami bila pernikahan tidak lagi membawa ketenangan. Jadi khulu adalah tebus cerai dari pihak istri, sedangkan talak adalah cerai dari pihak suami tanpa tebusan.
Contoh kasus perbedaan antara khulu dan talak. Contoh kasus khulu. Fatimah sudah tidak sanggup lagi hidup dengan suaminya Ahmad karena sering berselisih meski Ahmad tidak berbuat zalim. Fatimah khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suami dengan baik, maka ia mengajukan khulu dengan cara mengembalikan mahar yang dulu diberikan Ahmad sebesar 5 juta rupiah. Suami menerima dan akad khulu dilakukan. Hasilnya Fatimah resmi bercerai. Ahmad tidak bisa rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Contoh kasus talak. Ali menjadikan talak satu kepada istrinya Aisyah karena sering terjadi pertengkaran. Namun ia tidak meminta tebusan apapun dari istrinya. Selama masa iddah, Ali masih punya hak untuk rujuk tanpa akad baru. Jika lewat iddah tidak rujuk, maka baru jatuh talak bu'in. Hasilnya, Aisyah masih bisa kembali ke Ali selama iddah tanpa akad baru. Wallahu a'lam bishawab.